Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Dinil Haq dengan NIM 2216050089, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas C di Universitas Imam Bonjol, Padang. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG. Oke, mari kita masuk ke pembahasan dengan judul Tasawuf Akhlaki. Di sini kita dapat mengambil pengertian dari tasawuf akhlaki, yaitu dari segi bahasa, tasawuf akhlaki terdiri dari dua kata, yaitu tasawuf dan akhlaki. Tasawuf berarti membersihkan atau saling membersihkan, dan kata membersihkan ini merupakan kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Jadi objeknya di sini adalah akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti akhlakul, yang berarti makna perbuatan atau penciptaan. Jadi kata tasawuf akhlak ini berarti kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menghasilkan teori-teori sebagai sebuah pengetahuan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu ciri-ciri tasawuf akhlaki. Yang pertama, ciri-cirinya ialah melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kesinambungan antara hakikat dan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf dengan fikih. Yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Yang keempat, lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan akhlak dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental. Yang kelima, tidak menggunakan terminologi filsafat. Terminologi yang dikembangkan lebih transparan. Oke, pembahasan selanjutnya adalah pendekatan yang digunakan tasawuf akhlaki adalah pendekatan akhlak yang terdiri dari yang pertama, takhalaki. Takhalaki berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat batin dan lahir. Takhali juga berarti mengosongkan diri dari akhlak tercela. Selanjutnya ialah tahali. Tahali ialah upaya menghiasi diri dengan akhlak-akhlak terpuji. Tahapan tahali ini dilakukan oleh kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Berusaha dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban yang bersifat luar maupun yang bersifat dalam. Yang selanjutnya adalah contoh sikap atau perilaku dalam upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Yang pertama adalah tobat, yaitu memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Yang kedua, wara, yang artinya meninggalkan segala keraguan antara yang halal dan yang batil dan haram atau syubhat. Yang ketiga adalah zuhud. Zuhud artinya pola hidup yang menghindari dan meninggalkan duniawi. Yang keempat adalah fakir, yang artinya tidak meminta lebih dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah sabar. Sabar di sini adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menahan hawa nafsu dan sabar menerima cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pembahasan pendekatan tasawuf akhlak ini adalah
tajalli. Tajalli adalah terbukanya dinding penghalang atau tabir yang membatasi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tercapai sinar ilahi. Hal ini dapat dilihat setelah seseorang mampu menguasai dirinya serta dapat menanamkan sifat-sifat terpuji dalam jiwanya. Pembahasan selanjutnya ialah tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. Yang pertama, Hasan al-Bashiri. Hasan al-Bashiri ini lahir di Madinah tahun 21 Hijriah atau 630 Masehi. Makna-makna ajaran dari tasawuf Hasan al-Bashiri adalah yang pertama, perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Yang kedua, dunia adalah tempat beramal. Selanjutnya, dunia ini adalah janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggal mati oleh suaminya. Yang selanjutnya adalah orang yang beriman senantiasa berduka cita pada pagi hari dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut, yaitu takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut memikirkan ajalnya yang masih akan mengancam dirinya dan sebagainya. Yang kedua adalah tokoh-tokoh tasawuf akhlaki ini adalah Al-Muhasibi. Di sini Al-Muhasibi memandang bahwa jalan keselamatan hanya dapat ditempuh melalui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tokoh selanjutnya ialah Al-Ghazali. Al-Ghazali ini memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Taus At-Tausi Asy-Syafali Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ajaran tasawuf Al-Ghazali yaitu dalam tasawufnya memilih Al-Quran dan Sunnah. Ditambah lagi dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dari paham tasawufnya, ia menjauhkan semua kecenderungan gnostisis yang memengaruhi para filsuf Islam, sekte Ismailiyah, aliran Syiah, Ikhwan Asy-Syafah, dan lain-lain. Ia menjauhkan tasawufnya dari paham ketuhanan Aristoteles seperti emanasi dan penyatuan, sehingga dapat dikatakan bahwa tasawuf Al-Ghazali adalah tasawuf yang benar-benar bercorak Islam. Jadi kesimpulannya adalah tasawuf akhlak ini adalah merupakan kajian ilmu yang berkonsentrasi pada upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri tasawuf akhlaki ini adalah lebih terkonsentrasi kepada pembinaan akhlak dan pengobatan jiwa. Selanjutnya, konsep tasawuf akhlaki yaitu upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama takhalaki, yang kedua tahalli, yang ketiga ialah tajalli. Jadi selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang dalam tasawuf akhlak ini. Yang pertama adalah Hasan al-Bashiri, yang ketiga Al-Muhasibi, dan yang ketiga adalah Al-Ghazali. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.